A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajmain. Wa afdhalus salati wa taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin, syafi'i dzunubina wa tabibi nufusina abil qasimil mustafa Muhammad ala alihi tayyibin tahirin ala khairil ma'sumin siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa arwahul alamin litarabi magdamihi fida wala nudaimu ala adaihim minal awalina wal akhirin ila qiyami yaumiddin. Allahumma kulli waliyika al-hujjatil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum mukmin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia terindah dan nikmat terbesar yang telah Ia limpahkan kepada kita semua berupa pribadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, sebuah kenikmatan tiada tara yang layak untuk kita sebut sebagai sebuah anugerah terbesar dan teragung dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan taufik yang Ia berikan kepada kita sehingga kita bisa menyelenggarakan dan menghadiri acara peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kelahiran cucu beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Yang kedua, kita sampaikan ucapan selamat kepada sahibul zaman Al-Imam Mahdi Ajalul Ta'ala Farujahu Syarif, manusia yang pada hari-hari seperti ini adalah orang yang paling bergembira atas tibanya momen ini, manusia yang paling layak untuk mendapatkan ucapan selamat dari kita semua. Semoga kehadiran kita di sini disaksikan oleh beliau dan bisa memberikan kepantasan dan kelayakan kepada kita untuk menerima syafaat datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Husain alaihi salam dalam khutbah terakhir yang beliau sampaikan pada malam Asyura, pada malam ketika besok beliau tahu bahwa ia akan meninggalkan dunia ini, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah beliau di malam Asyura, di awal khutbahnya beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa hal yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Salah satu yang beliau syukuri adalah beliau mengatakan alhamdulillah alladzi akramana bin nubuwah. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan kenabian, yang telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Keberadaan Rasulullah sebagai utusan dan nabi dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita dipandang oleh Imam Husain alaihi salam sebagai sebuah nikmat yang layak untuk beliau sebutkan pada malam-malam terakhir beliau berada di dunia ini. Nikmat yang mungkin
jarang kita syukuri, nikmat yang mungkin jarang kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan ketika Imam Husain alaihissalam dan khutbah terakhirnya menyebutkan nikmat tersebut, ini menandakan betapa agungnya dan betapa besarnya nikmat nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dalam Sahifah Sajadiyah, dalam doa yang kedua kalau saya tidak salah, dalam doa tersebut beliau juga mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan berupa keberadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam. Dalam doa tersebut beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi manna alaina bi Muhammadin nabiyyih dunal umamil madiyah wal quruni salifah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kami berupa nabinya Muhammad yang telah Ia khususkan bagi kami, bagi umat Islam, dan tidak memberikannya kepada umat-umat terdahulu dan pada masa-masa yang telah lampau. Benar bahwa umat-umat terdahulu mereka juga memiliki para nabi, memiliki para hujah Allah di antara mereka. Namun tidak satu pun di antara hujah-hujah Allah tersebut, tidak satu pun di antara nabi-nabi Allah tersebut yang kedudukannya setara dan menyamai kemuliaan dan keagungan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur bahwa kita adalah umat yang mendapatkan nikmat untuk menjadi umat beliau, menjadi orang yang diberi kelayakan untuk menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk terima kasih kita, bentuk syukur kita atas nikmat terbesar ini, maka acara-acara seperti ini, acara-acara maulid yang diadakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia merupakan satu bentuk terkecil ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa kita tidak termasuk dari sebagian orang yang mereka mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi pada hari-hari seperti ini mereka mempersoalkan, mempertanyakan umat muslim yang merayakan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita semua mendengar atau membaca bahwa pada hari-hari Rabiul Awal ini, entah itu melalui media sosial atau media-media yang lain, kita melihat seberapa masif propaganda dari sebagian orang yang mengiskal, mempertanyakan kenapa Maulid Nabi harus dirayakan, kenapa kelahiran Rasulullah harus dirayakan oleh umat Islam. Mereka mengajukan iskal-iskal dan dalil-dalil yang tidak berdasar. Misalkan bahwa yang pernah saya baca dalam salah satu media sosial, orang-orang ini mengutip sabda Nabi bahwa beliau khawatir jika umatnya menjadikan beliau seperti kaum Nasrani dahulu memuliakan dan mengagungkan Nabi Isa, sehingga orang-orang ini, kelompok ini mengatakan bahwa Maulid bisa-bisa nanti akan berujung, akan membuat kita seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam.
Padahal kita sendiri dengan jelas mengetahui bahwa tidak ada satu maulid manapun yang kita selenggarakan, yang kita hadiri, dan kemudian di situ kita mengkultuskan Nabi Muhammad dan menuhankan Nabi Muhammad. Tidak pernah ada. Kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah, adalah hamba Allah. Hamba Allah namun yang memiliki sebuah kedudukan yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah yang lain. Karena itu alasan bahwa maulid beriskal karena bisa berujung kepada pengkultusan Nabi Muhammad jelas itu sebuah dalil yang mengada-ngada. Karena apa yang kita baca di dalam maulid, pujian-pujian kita untuk Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang tertera dalam riwayat, tertera dalam hadis-hadis. Bahkan pujian-pujian serta manaqib yang disebutkan dalam maulid-maulid yang biasa kita baca masih belum mengungkap secara jelas kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ada juga propaganda dari mereka yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan maulid adalah orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa pemerintahan dari Bani Fatimiyah di Mesir, yang mereka merupakan orang-orang Syiah, adalah yang pertama kali mengadakan acara maulid. Sehingga seolah-olah mereka ingin membenturkan saudara-saudara ahlu sunnah, ingin mengingatkan bahwa kalau kalian mengadakan acara maulid berarti kalian meniru orang-orang Syiah. Mereka menakut-nakuti umat Islam dengan nama Syiah. Kalaupun kita berasumsikan bahwa yang pertama kali mengadakan maulid memang benar-benar orang Syiah, seandainya itu benar, lalu apa salahnya? Apakah Syiah bukan bagian dari Islam? Apakah Syiah bukan orang yang mengikuti Nabi Muhammad? Bahkan seandainya pun Syiah mereka anggap bukan bagian dari Islam, bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa al-hikmatu dhulatul mu'min aina ma wajadaha akhadaha? Hikmah, sebuah pengetahuan, adalah ibarat barang yang hilang dari orang mukmin. Sehingga kapanpun dia mendapatkan hikmah tersebut dari siapapun orangnya, maka dia akan mengambil hikmah tersebut. Entah dia orang musyrik, entah dia orang kafir. Ketika itu sebuah hikmah, sebuah yang berharga, maka akan diambil. Maka seandainya pun benar bahwa orang-orang Syiah adalah yang pertama kali mengadakan maulid, maka apa salahnya? Karena bukankah maulid itu adalah bentuk pengagungan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ungkapan rasa syukur karena kita telah diberi seorang nabi yang begitu welas asih dan penyayang seperti baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi bahwa satu hal yang mesti kita syukuri dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita tidak termasuk dari mereka yang mempertanyakan dan mengiskal penyelenggaraan acara-acara maulid. Padahal dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah, Nabi Isa ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidangan dari langit, beliau mengatakan wanzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami hidangan dari langit, takunu idan li awalina wa akhirina,
supaya momen ini, momen ketika diturunkannya hidangan dari langit akan menjadi sebuah id li awalina wa akhirina, menjadi sebuah hari besar bagi orang-orang yang terdahulu di antara kami dan orang-orang yang akan datang. Kalau sekedar diturunkan hidangan dari langit dipandang oleh Nabi Isa sebagai sebuah id, sebuah hari raya, hari besar yang layak diperingati, maka bagaimana mungkin kelahiran Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai sebuah id, tidak dianggap sebagai sebuah hari besar. Oleh karena itu kita patut mempertanyakan kelompok-kelompok yang mereka mengiskal dan mempersoalkan penyelenggaraan Maulid yang diadakan oleh mayoritas umat Muslim di dunia ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, dalam Al-Quran dikatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan uswah hasanah bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita sebagai umat Muslim diharapkan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ketika kita hendak meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus berusaha mengambil semua yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya mengambil sebagian dan mengabaikan sebagian yang lain. Karena ada kecenderungan bahwa sebagian orang yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut sunnah, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebanyakan yang mereka tiru, kebanyakan yang mereka teladani, yang mereka maksudkan dengan sunnah adalah hal-hal yang lebih bersifat personal, hal yang lebih bersifat pribadi, memelihara jenggot misalkan, mengenakan celana di atas mata kaki misalkan, dan hal-hal yang seperti itu. Sunnah-sunnah yang kerap digaungkan oleh mereka adalah hal-hal yang lebih bersifat personal. Sementara kalau kita hendak benar-benar ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu jangan hanya kita meneladani beliau dari sisi lahiriahnya, dari sisi penampilannya, bahkan bukan hanya dari sisi ibadahnya saja, tapi semua aspek dan semua dimensi yang ada pada diri beliau itu yang harus berusaha kita teladani, berusaha kita untuk meniru aspek-aspek tersebut. Sebagai contoh, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita bahwa kenapa Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik? Kenapa kekaisaran Romawi dan Persia pada zaman itu memerangi Rasulullah SAW? Apakah permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tersebut karena beliau rajin beribadah? Apakah hanya karena Rasulullah menyatakan bahwa Tuhannya Esa dan tidak memiliki banyak Tuhan? Tentu tidak. Karena kalau seandainya Rasulullah dan umat Muslim sebanyak apapun mereka mau beribadah, sesering apapun mau mereka sholat, bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu bukan masalah.
terserah mau ibadah sebanyak apapun. Lalu apa yang membuat Rasulullah dimusuhi dan diperangi? Inilah yang mungkin jarang dibahas oleh kita. Sifat apa dan karakter apa yang ada pada diri Rasulullah sehingga manusia yang dikatakan sebagai manusia penyayang dan pengasih ini kemudian dimusuhi oleh banyak umat, dimusuhi oleh kaum arogan, oleh kaum mustakbirin. Salah satunya adalah yang menyebabkan kenapa beliau dimusuhi sehingga ada orang-orang yang ingin membunuh beliau adalah karakteristik Rasulullah bahwa beliau membenci kezaliman, beliau membenci penindasan, bahwa beliau ingin menebarkan dan menegakkan keadilan di muka bumi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa menegakkan keadilan adalah bagian dari tujuan dan pengutusan para nabi Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah turunkan utusan kami dengan keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Juga kami turunkan kitab dan mizan kepada mereka. Tujuannya apa? Liyakuman nasu bil qist, supaya manusia menegakkan keadilan. Jadi ditegakkannya keadilan adalah salah satu misi utama dari pengutusan para nabi Allah, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak heran bahwa salah satu karakteristik yang ada pada diri beliau adalah beliau tidak tahan ketika melihat ada orang-orang yang ditindas, ketika beliau melihat ada hak-hak orang yang dirampas, dan ketika melihat keadilan tidak ditegakkan di tengah masyarakat. Dan inilah mungkin sebuah karakter yang mesti kita tiru, yang mesti kita teladani, bahwa selain kita meneladani Rasulullah dalam hal ibadahnya, dalam hal penampilannya, dalam hal akhlaknya, dan yang lain, satu karakter yang ada pada diri beliau yang mesti kita tiru adalah karakteristik yang seperti ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengutip beberapa sirah dan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan perhatian beliau bagaimana di tengah masyarakat ini jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada penindasan, jangan sampai ada kezaliman. Yang pertama adalah bahwa beliau semenjak awal dakwahnya menentang segala bentuk diskriminasi. Dalam sejarah disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di Mekah, maka yang pertama-tama menjawab seruan beliau yang beriman kepada agama Islam adalah orang-orang dari kalangan bawah, orang-orang dari kalangan duafa, seperti Bilal, Ammar bin Yasir, dan orang-orang lain. Mereka lah orang-orang yang pertama kali menyambut seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa pada saat itu sebagian dari orang-orang kaya di Mekah, para hartawan, para bangsawan, mereka juga tertarik ketika mendengar
dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika mereka melihat bahwa yang ada di sekeliling beliau adalah orang-orang bawahan, yang berada di sekeliling beliau adalah orang-orang seperti Bilal, Ammar bin Yasir, dan para hamba sahaya yang hina di mata mereka, mereka kemudian enggan. Mereka kemudian menemui Rasulullah dan berkata bahwa jika orang-orang ini, orang-orang seperti Bilal, para hamba sahaya ini dijauhkan, diusir dari sekitarmu, maka kami akan beriman kepadamu. Kami akan memeluk Islam. Asal apa syaratnya? Jangan sampai orang-orang bawahan ini, orang-orang rendahan ini ada bersama kita. Jadi orang-orang bangsawan dan para hartawan ini tidak ingin mereka beriman bersama dengan budak-budak mereka, dengan para hamba sahaya mereka. Apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah dengan tegas menolak permintaan dari para hartawan dan bangsawan tersebut, bahwa beliau tidak ingin merekrut orang banyak, tidak ingin risalahnya berhasil dalam arti secara kuantitas banyak yang masuk Islam, tapi harus mengorbankan keadilan, harus menyingkirkan orang-orang bawah, harus menyingkirkan hamba sahaya dan hanya menerima orang-orang elit. Beliau tidak ingin ada diskriminasi seperti ini. Ketika orang hendak mengikuti beliau, meyakini Islam sebagai ajarannya, maka ya dia harus beriman tanpa kemudian mengajukan syarat-syarat tidak ingin sederajat dengan orang-orang budak, dengan para hamba sahaya dan seterusnya. Jadi Rasulullah lebih mengedepankan keadilan sosial dan tidak ingin melakukan diskriminasi, walaupun mungkin yang beriman kepada beliau akan sedikit. Ini adalah salah satu karakteristik bagaimana Rasulullah SAW memerangi diskriminasi di tengah masyarakat pada zaman itu. Yang kedua, di antara karakter Rasulullah SAW adalah keadilan sosial, dalam arti bahwa beliau menghormati hak kaum minoritas, menghormati mereka yang jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan kelompok-kelompok atau suku-suku yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang jarang kita lihat pada orang-orang sebelah, yang mereka mengaku sebagai umat Rasulullah tapi bersikap negatif dan mencibir ketika ada orang-orang di golongan minoritas. Salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ beliau menolak adanya penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas adalah salah satu sabda beliau yang mengatakan, man adza zimmati faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu ahlu dhimmah, maka berarti dia telah menggangguku. Orang yang menyakiti ahlu dhimmah, maka sama saja dia telah menyakiti diriku. Yang dimaksud dengan ahlu dhimmah adalah orang-orang non-muslim, baik itu dari kalangan Yahudi atau Nasrani, yang mereka hidup di bawah pemerintahan Islam,
di bawah pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tetap memeluk keyakinan mereka, tetap sebagai orang Yahudi, tetap sebagai orang Nasrani, namun dengan kewajiban membayar jizyah dan kemudian mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan ahlul dhimmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda ini mengatakan bahwa jika ada orang, walaupun dia itu Muslim, menyakiti ahlul dhimmah, menyakiti orang Yahudi, menyakiti orang Nasrani, maka sama saja dia telah menyakiti diriku. Ini adalah perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum minoritas yang berada di bawah pemerintahan Islam. Dan karakter inilah yang diwarisi oleh menantu beliau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam khutbah 27 Nahjul Balaghah. Ketika dalam khutbah tersebut Imam Ali mengatakan, aku mendengar bahwa ada pasukan Muawiyah yang menyakiti seorang wanita Muslim dan juga menyakiti wanita dari agama lain, entah itu Kristen atau Yahudi, yang merampas perhiasannya, dan kemudian pasukan Muawiyah itu dibiarkan begitu saja. Imam Ali mengatakan bahwa seandainya ada orang Muslim yang mati karena prihatin atas hal tersebut, prihatin bagaimana bisa seorang wanita non-Muslim perhiasannya dirampas di sebuah pemerintahan Islam, dan dia mati atas keprihatinan atas hal itu, Imam Ali mengatakan dia istilahnya tidak bisa terima itu. Satu hal yang lumrah jika sampai ada orang Muslim prihatin sehingga mati karena hal tersebut. Bahwa Imam Ali pun sebagaimana Rasulullah mengutuk keras segala bentuk gangguan terhadap kaum minoritas dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Dalam sabda Rasulullah yang lain dia mengatakan, man sami'a rajulan yunadi yalil muslimin walam yujibhu falaysa bimuslim. Barang siapa yang mendengar seseorang, baik itu muslim atau bukan muslim, yunadi yalil muslimin, dia meminta bantuan kepada orang-orang muslim, dia sedang mendapatkan kesulitan, kemudian dia meminta tolong kepada orang-orang muslim, walam yujibhu, tapi tidak ada orang yang menolongnya, Rasul mengatakan falaysa bimuslim. Orang yang mendengar seruan tersebut, mendengar seruan orang yang meminta bantuan tersebut, bahkan walaupun dia orang kafir sekalipun, ketika dia tidak menolongnya, maka dia bukan termasuk muslim. Yang disebut oleh Rasulullah di sini bahwa orang itu bukan muslim, bukan dia orang yang salat, bukan orang yang dia tidak salat, bukan orang yang tidak salat malam, bukan orang yang tidak berpuasa dan seterusnya. Tapi siapa yang oleh Rasulullah disebut tidak muslim di sini adalah orang yang ketika mendengar permintaan bantuan dari orang lain, baik itu kafir atau muslim, tapi dia tidak menjawab dan memenuhi seruan tersebut. Oleh karena itu, terutama pada zaman sekarang, di mana ada banyak suara-suara permintaan bantuan, pertolongan dari manusia-manusia di dunia ini, dan sebagian mereka adalah dari kalangan muslim, umat muslim di Palestina, umat muslim di Yaman, maka mereka adalah merupakan misdak dan manifestasi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kalau sampai dari kita tidak menjawab seruan pertolongan tersebut, tidak membantu mereka, maka
kita patut meragukan keislaman kita. Karena itu ketika ada sebagian negara-negara Arab yang memilih bermitra dengan rezim Zionis, menormalisasi hubungan dengan Israel, dan di lain pihak malah menganggap para pejuang Palestina sebagai teroris, maka kita patut mempertanyakan apakah penguasa negara-negara tersebut adalah muslim ataukah tidak. Kalau berdasarkan sabda Rasulullah, kita harus meragukan identitas mereka sebagai muslim. Bagaimana mungkin mereka mengabaikan saudara-saudara seiman dan lebih memilih untuk bersekutu dengan orang-orang yang menindas dan menjajah saudara-saudara seiman mereka. Karakter seperti inilah yang mungkin hilang di tengah umat Islam pada saat ini, di mana sebagian orang lebih fokus untuk meneladani Rasulullah dalam hal-hal yang lebih bersifat pribadi dan personal, tapi jarang meneladani beliau pada sifat-sifat beliau yang bersifat sosial, kepedulian kepada umat, permusuhan kepada orang-orang zalim, sikap untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Yang terakhir, bahwa salah satu karakteristik Rasulullah SAW adalah penentangan beliau terhadap sistem pengkastaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam sebagian agama orang-orang dibagi berdasarkan kasta-kasta tertentu, terutama seperti agama Hindu, ada kasta Brahmana, ada kasta Paria, dan kasta-kasta yang lain. Dimana bahwa kasta terendah, maka dia tidak boleh bergaul dengan kasta yang lebih tinggi. Ketika ada kasta yang lebih tinggi membunuh kasta yang lebih rendah, maka dia tidak wajib atau tidak perlu dihukum dan seterusnya. Rasulullah SAW menentang keras sistem seperti ini. Beliau mengatakan bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama. Beliau mengatakan dalam satu hadisnya, innan nasa min ahdi adam ila yaumina hada mislu asnanil musd. Dia mengatakan bahwa semua manusia dari sejak zaman Adam hingga sekarang sama seperti gigi sisir. Kalau kita melihat gigi sisir itu tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih pendek, sama, setara. Rasulullah juga menyerupakan umat manusia seperti halnya gigi sisir, sama, setara, tidak ada bedanya. Mau dia dari kasta apapun, mau dia dari ras apapun, mau kulitnya warnanya hitam, putih, kuning atau yang lain, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan seseorang adalah diberikan oleh ketakwaan, bukan oleh warna kulit, kesukuan atau yang lain. Ini adalah sebagian dari sirah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan karakteristik beliau yang mencintai keadilan dan memusuhi kezaliman. Sikap beliau ingin menegakkan keadilan dan memberantas segala bentuk penindasan. Dan inilah yang karakteristik yang mungkin perlu kita terapkan dan kita teladani pada saat-saat seperti ini. Ini adalah ujian untuk mengetes apakah kita memang benar-benar seorang muslim ataukah tidak. Apakah ketika ada hak orang yang terampas di sekitar kita kemudian kita abai,
Apakah ketika ada orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita, kemudian kita lalai? Mungkin itu harus menjadi sebuah ujian besar bagi kita untuk membuktikan apakah kita memang layak disebut muslim ataukah tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita pada majelis-majelis seperti ini, dengan kita mendengarkan manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menadani segala sifat dan kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita mendapatkan kepantasan untuk disebut sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdillah. Assalamu alayka ya khiratallah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya sifwatallah. Assalamu alayka ya aminallah. Ashhadu annaka Rasulullah wa ashhadu annaka Muhammad ibn Abdillah wa ashhadu annaka qad nasahta li ummatik wa jahadta fi sabili rabbik wa abadtahu hatta ataka al-yaqin. Fajazakallahu ya Rasulullah afdala ma jaza nabiyan an ummati. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad afdala ma sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna tawajjahna wastashfa'na wa
توسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لتعجيل ظهور صاحب العصر والزمان رحمه الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.